Kalau sebuah desa tidak ada di peta, apakah dia benar-benar ada? Atau justru desa itu sudah dihapus oleh sesuatu yang tak terlihat? Selamat datang di Karangjati, tempat di mana doa bisa membuatmu mati dan kutukan hidup di dalam darahmu. Ini bukan cerita horor, ini peringatan, karena ketika kamu tahu kisah ini, kamu juga akan diburu oleh laknat. Raka bukan pemburu hantu, bukan paranormal. Dia cuma geolog. Tugasnya sederhana, meneliti tanah di sebuah desa pegunungan untuk proyek jalan. Tapi sejak pertama kali masuk ke desa Karangjati, semua terasa aneh. Tidak ada suara burung, tidak ada anak-anak, dan semua orang di sana seakan menyimpan satu rasa takut yang sama. Raka sempat bertanya ke kepala desa, kenapa tak ada listrik? Dan jawabannya cuma tatapan kosong. Malam pertama Raka menginap di rumah kayu tua. Jam 2 pagi, dia mendengar suara tangisan anak kecil dari luar. Dia pikir itu mimpi, tapi suara itu makin dekat dan berasal dari sumur belakang rumah. Saat dia mendekat, air di dalam sumur berubah merah. Dan dari dasar sumur, suara lirih itu berkata, "Jangan bangunkan dia, dia belum selesai membalas." Besok paginya, Raka menemukan batu nisan kecil di samping sumur, dan nama yang terukir di situ adalah nama adik perempuannya yang sudah meninggal 10 tahun lalu. Raka mulai menggali sejarah desa ini, tapi tidak ada dokumen, tidak ada arsip. Satu-satunya yang tersisa adalah cerita dari seorang nenek buta di pinggir hutan. Dia bilang, dulu ada seorang wanita bernama Surti. Dia bukan dukun, dia penyembuh. Tapi karena wabah dan anak-anak mati berturut-turut, Surti dituduh membawa sial. Warga membakarnya hidup-hidup di tengah lapangan. Tapi sebelum api membungkus tubuhnya, dia bersumpah, "Setiap darahku akan membawa laknat, hingga semua kalian membayar rasa sakitku." Dan malam itu, kutukan dimulai. Raka menemukan sebuah kotak besi di bawah lantai rumahnya. Di dalamnya ada foto-foto tua dan lembar silsilah keluarga. Ternyata Raka bukan orang asing. Dia cucu dari anak perempuan Surti yang dulu berhasil kabur dari pembakaran. Itu sebabnya dia dipanggil. Desa itu bukan ingin dibantu. Desa itu ingin membangunkan kembali warisan darahnya. Dan satu-satunya cara mengakhiri kutukan adalah dengan mengorbankan darah terakhir. Warga desa memaksanya ke tengah lapangan. Tangannya diikat, tubuhnya disiram minyak, dan semua mata menunduk. Tapi saat api hampir dinyalakan, langit berubah gelap, petir menyambar, dan suara Surti kembali terdengar bukan dari satu arah, tapi dari dalam dada setiap orang. "Aku sudah kembali, tapi laknat itu bukan untuk kalian, tapi untuk darahku yang mengingkari sakitku." Raka pingsan, tapi sebelum itu dia melihat wajah ibunya muncul di antara asap. Menangis, tapi tidak menolong. Raka terbangun di rumah sakit, tapi bukan rumah sakit modern. Ini lebih seperti rumah penjagaan jiwa. Dokter di sana bilang, dia ditemukan sendirian di tengah hutan. Tanpa identitas, tanpa luka bakar, dan dia terus berteriak satu nama, Surti. Polisi bilang, desa Karangjati tidak ada. Peta daerah itu kosong. Dan amah yang katanya mau diteliti adalah bekas pemakaman massal ratusan tahun lalu. Sejak saat itu, Raka tidak pernah keluar. Tapi setiap malam, dia menggambar sumur. Sumur dan nisan dengan satu nama, kamu. Karena cerita ini sudah kamu dengar, kamu sudah tahu. Dan menurut aturan kutukan, siapa yang tahu akan dilihat.
Jadi kalau nanti malam kamu dengar suara dari luar jendela, jangan buka dan jangan sebut nama itu. Karena sekali kamu ucapkan, laknat akan tahu kamu siap. Aku tunduk.